Saya sudah pernah share buku kan ke Anda semua. Sudah belum? Nah, belum. Lama. Saya sudah. Baik. Perhatikan saja dulu, nanti akan saya beri. Teman-teman sekalian, kita akan memulai pembahasan ilmu balaghah ini dengan pembahasan ilmu ma'ani. Ya, ilmu balaghah itu seperti yang sudah saya sampaikan kepada Anda pada pertemuan pertama, di mana posisi daripada ilmu balaghah itu adalah fokus terhadap makna dan cara menyampaikan. Maka kita akan memulai dengan ilmu ma'ani. Sambil Anda tulis maknanya. Ilmu ma'ani adalah al-ilmu alladhi yu'rafu bihi ahwal tarkibil kalam wa mutabaqatuhu li muqtadal hal. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membahas tentang keadaan susunan kalimat, membahas tentang keadaan susunan kalimat dan kesesuaiannya dengan lawan bicara dan kesesuaiannya dengan lawan bicara. Min mawdu'atihi, di antara objek kajian ilmu ma'ani adalah yang menjadi objek kajian ilmu ma'ani adalah apa saja? Al-khobaru, khobar, wal insya'u, insya', al-isnadu wa ahwaluhu, isnad dan keadaannya, al-qasru, qasr, al-ijazu, ijaz, nanti itu diterangkan, ini masih istilah-istilahnya. Wal itnabu, itnab, wal musawatu, musawa, wal faslu, wal waslu, wal faslu, wasal dan fasal. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah memberikan pengertian ilmu ma'ani itu adalah ilmu apa tadi, Latifah? Yang membahas ilmu yang membahas tentang keadaan susunan kalimat, kesesuaiannya lawan bicara. Ya, dan kesesuaiannya dengan lawan bicara. Definisi itu akan saya berikan ilustrasi dulu.
mana yang dimaksud dengan keadaan susunan kalimat, mana yang dimaksud dengan kesesuaian. Kesesuaiannya dengan apa tadi? Lawan bicara. Saya stop dulu. Sudah terlihat layar putih ya? Ya, Ustaz. Nah, begini. Ketika kita menghadapi lawan bicara itu bermacam-macam. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi, ada lawan bicara yang langsung percaya, ya. Ada lawan bicara itu yang sifatnya bimbang, menerima informasi yang kita bawa. Ada lawan bicara yang sama sekali atau mungkin bisa dibilang tidak mudah mempercayai apa yang kita bawa. Maka yang pertama yang saya sebut, orang yang langsung percaya itu disebut dengan khalid dhihni. Apa khalid itu? Kosong. Az-zihni itu hati. Jadi hatinya kosong. Nah, dia langsung mempercayai apa yang kita bawa. Misal kita ingin memberitahu Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Ungkapan ini bisa langsung dipercayai oleh orang yang disebut dengan khalid dhihni. Khalid dhihni itu orang yang hatinya kosong, yang sudah tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa tidak mempercayai. Ya sudah, apa yang Anda sampaikan saya percaya saja. Maka kalimatnya cukup dengan mengatakan Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Nah, ada orang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu, orang ini disebut dengan mutaraddid. Apa orang mutaraddid? Orang yang bimbang. Iya ta, nah gitu kalau bahasa Jawanya. Ketika kita mengatakan Muhammad sudah datang, beneran ta? Nah, gitu loh. Jadi ada perasaan itu, perasaan seperti perasaan. Nah, orang yang seperti itu disebut dengan mutaraddid. Lalu bagaimana kalimat bagi orang yang mutaraddid? Tentu berbeda dengan orang yang khalid dhihni, ya, orang yang langsung percaya. Maka kalau kita menghadapi orang yang mutaraddid seperti ini, kalimat itu kita tambah dengan qad Ja'a Muhammadun. Nah, lafaz qad ini sebagai tambahan. Qad itu apa artinya? Benar-benar. Dalam ilmu nahwu dengan itu adalah seperti itu. Dalam konteks ini bahwa Muhammad benar-benar telah datang. Ini untuk meyakinkan, namanya huruf taukid. Di antara huruf taukid adalah qad. Di antara ya, karena taukid itu banyak.
Di antaranya dengan menggunakan qad. Nah, selain Khalid Dhihni yang pertama orang yang langsung percaya, yang kedua orang yang tipikal bimbang, ada lagi orang yang ketiga yang disebut dengan mungkir. Mungkir itu dari kata angkara, mengingkari. Nah, jadi orang yang tidak percaya, gitu. Mungkirun namanya. Mungkir. Maka kalam kita, susunan kalimat yang kita ucapkan, kalau menghadapi orang yang mungkir, orang yang mengingkari, maka tidak cukup dengan hanya satu huruf taukid seperti qad ini. Bagaimana caranya? Minimal harus ada 2 taukid. Minimal. Jadi kita menambahkan, misalnya, laqad jaa Muhammad. Nah, perhatikan di sini yang nomor 2 qad, yang nomor 3 laqad. Nah, ini sebetulnya laqad itu 2. Lam itu huruf taukid yang pertama, qad itu adalah huruf taukid yang kedua. Di sini berarti ada 2 huruf taukid. Maknanya, kalau yang pertama Muhammad telah datang, yang kedua Muhammad benar-benar telah datang, yang ketiga sungguh Muhammad benar-benar telah datang. Jadi yang pertama tanpa taukid, yang kedua ada taukid benar-benar, yang ketiga sungguh Muhammad benar-benar telah datang. Nah, ini adalah kalam, susunan kalimat ya. Susunan kalimat berubah seperti ini sesuai dengan kondisi lawan bicara yang dihadapi. Inilah yang dikaji dalam ilmu ma'ani. Jadi makna di sini, maknanya ada makna taukid berasal dari perubahan lafaz, perubahan susunan kalimat. Perubahan susunan kalimat itu dipengaruhi oleh audien yang kita hadapi. Ya, teman-teman sekalian, ini salah satu pembahasan dalam ilmu ma'ani yang tadi sudah disebutkan ta'rifnya atau definisinya. Masih banyak lagi. Kita kembali lagi ya. Kembali lagi ke pembahasan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan al-khabar wal insya. Tadi katanya di atas, apa objek kajian ilmu ma'ani? Ada khabar, insya, ada isnad, dan keadaannya, ada qasr, ijaz, dan seterusnya. Nah, sekarang penjelasan satu per satu. Al-khabaru wal insya. Al-kalamu ismani. Kalam, kalimat atau ungkapan. Ketika saya mengatakan kalimat, itu lebih kepada bentuk tulisan. Ya, kalau saya mengatakan ungkapan, berarti lebih kepada ucapan. Maka di sini kalam itu sebetulnya lebih kepada ucapan. Karena kenapa? Kenapa di sini memilih kata kalam yang bermakna ucapan? Karena bahasa itu memang pertama adalah ucapan. Adapun bahasa itu kemudian ditulis, itu sudah kesekian tahap kesekian.
Di bahasa itu, pengertian mendasar dari bahasa itu adalah sebuah ungkapan. Maka dalam setiap pembahasan kaidah-kaidah tentang bahasa, mereka menyebutnya bukan tulisan, tetapi mereka lebih memilih kata kalam yang artinya ungkapan. Ungkapan atau kalam kismani, ada dua macam, ada dua bagian. Khobarun wa insya'un. Ada yang disebut kalam khobar, ada yang disebut dengan kalam insya. Itu poin pertama. Apa khobar? Ta'riful khobar. Pengertian daripada khobar, yaitu ma yahtamilu sidqa awil kadhiba bidzatihi, sesuatu yang mengandung unsur benar atau bohong, sesuatu yang mengandung unsur jujur dan bohong. Itu yang disebut dengan khobar. Ya, khobar seperti yang kita pahami teman-teman sekalian. Khobar itu kabar dalam bahasa kita, ya. Kabar itu apa? Informasi. Informasi itu biasanya bagaimana? Ada yang benar, ada yang tidak. Nah, ada yang jujur, ada berita atau informasi itu hoax, artinya tidak jujur. Maka seperti itulah. Khobar adalah sesuatu yang mengandung unsur jujur, benar, atau tidak benar. Itu ma yahtamilu sidqa awil kadhiba lidzatihi. Nah, teman-teman sekalian, fa idza kana al-khabaru mutabiqan lil waqi'i, jika informasi itu sesuai dengan kenyataannya, kana qailuhu shadiqan, maka menyampaikan qailnya adalah shadiq, jujur. Wa in kana ghaira mutabiqin lahu, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, kana qailuhu kadziban, maka orang yang menyampaikannya disebut dengan kadzib. Jelas ya? Ada informasi, ternyata ketika disampaikan informasi itu tidak sesuai dengan faktanya, maka orang yang menyampaikan disebut shadiq. Ketika sebuah informasi disampaikan itu tidak sesuai, maka penyampainya disebut kadzib. Jadi ada shadiq sesuai dengan fakta, kadzib tidak sesuai dengan fakta. Amsilatuhu, contohnya buah berita al-ilmu nafi'un. Ada yang menyampaikan al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Faktanya apa? Ya, memang bermanfaat. Maka disebutlah pembicara atau pembawa beritanya itu dengan sebutan shadiq. Khalidun mujtahidun, ya, Khalid orang yang rajin. Kok ternyata diketahui Khalid orang yang malas, maka pembawa atau pembicara dari berita ini disebut dengan kadzib. Ya. Nah, kita tinggalkan syair untuk menyikat waktu. Insya. Apa al-insya? Tadi katanya ungkapan itu ada dua, ada khobar, ada insya. Kalau khobar, sesuatu yang mengandung unsur jujur dan bohong.
Tapi kalau insya, ma la yahtamilu sidqa awil kadhiba lidzatihi, sesuatu yang tidak mengandung unsur jujur atau bohong. Jadi tidak ada unsur itunya. Tidak ada unsur bohong, tidak ada unsur jujur. Contohnya apa insya itu? Mitlu Rabbil firli. Di sini ada kata irfir. Ya Tuhanku, ampuni aku. Ingat, insya itu bukan berita, gitulah gampangannya. Karena bukan berita, maka tidak mengandung unsur benar dan tidak. Gitu. Jadi insya itu non informasi, non berita, sehingga tidak mengandung unsur sidak dan unsur kadzib. Contohnya adalah kata perintah. Di sini dalam doa ayat ini Rabbil firli, ya Tuhanku, ampuni aku. Ada kata-kata ampunilah. Maka kata-kata ampunilah ini tidak mengandung unsur sidak dan kadzib. Yang kedua, la tatakallam fima la ya'nika. Janganlah kamu berbicara sesuatu yang tidak ada gunanya bagimu. Di sini ada kata la tatakallam. Janganlah berbicara. Nah, ini larangan. Ada perintah, ada larangan. Maka dua contoh ini tidak mengandung unsur jujur atau bohong. Fa'ala yasihhu an yuqala li qa'ilihi, maka tidak benar dikatakan kepada orang yang mengatakan dua kalimat ini, tidak boleh mengatakan apa? Anta shadiqun fihi au kadhibun. Anda benar dalam hal ini, Anda bohong dalam hal ini. Maka itu tidak cocok, tidak benar mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ungkapannya bukan khabar. Ungkapannya adalah insya. Nah, insya ini untuk diketahui saja, insya itu ada 5 nanti. Ada fi'il amar, ada amar, ada nahi, ya, ada istifham, ada tamanni, ada nida. Latifah, apa amar latifah? Perintah, Ustaz. Ya, Yuni, apa nahi? Baik. Apa? Nahi itu apa? Baik. Hah? Baik. Apa? Baik. Nahi, apa nahi? Baik. Larangan. Ya. Nah, kalau istifham, apa itu istifham? Pertanyaan. Pertanyaan. Tamanni. Nadia, apa tamanni? Berandai-andai. Lutfia Al-Hazri, nida itu apa nida? Siapa yang tahu nida? Apa nida? Panggilan. Jadi ada 5 nanti ya yang masuk dalam kelompok insya. Nah, ada amr, larangan, ada nahi, amr itu perintah, ada nahi, larangan, ada istifham itu pertanyaan, ada tamanni itu pengandaian, seandainya gitu nanti ungkapan. Yang terakhir adalah apa tadi? Ya. Nida. Ya, ya ayyuha, itu panggilan. Nah, begitulah teman-teman sekalian tentang insya. Sudah tahu bedanya ya? Dulu. Halo dulu, mustakmilah.
Paham, Ustaz? Kalau khobar, sesuatu yang mengandung unsur apa? Kabar. Ya, kabar. Kalau kabar, Benar atau bohong? ada kalanya benar, ada kalanya bohong. Kalau insya, Kalau insya sesuatu yang tidak mengandung unsur kabar benar atau bohong. ya tidak usah dikasih kabar. Sesuatu yang tidak mengandung benar atau Benar atau bohong. bohong. Gitu. Baik, teman-teman sekalian. Aghradul khabar. Aghradul khabar. Tujuan disampaikannya khobar. Ya, khobar itu disampaikan tujuannya apa? Coba sambil baca-baca. Saya tinggal sebentar, saya mau ambil minum. Ya, aghradul khabar. Tujuan disampaikannya khabar. Al-aslu fil khabar. Pada hakikatnya khabar itu an yulqa disampaikan li ahadi gharadaini, karena salah satu di antara dua tujuan. Di orang menyampaikan berita itu pasti, kalau tidak yang pertama ini pasti yang kedua. Jadi memilih. Huma yang pertama adalah ifadatul mukhatab, memberitahu lawan bicara. Al-hukm alladzi tadammanathu jumlah, status yang terkandung di dalam sebuah kalimat. Idza kana jahilan, jika lawan bicaranya itu orang yang tidak tahu. Wa yusamma dzalika, hal itu disebut apa? Faidatul khabar, fungsi daripada khabar. Faidatul khabar. Nahwu contohnya ad-dinu al-muamalatu. Agama itu adalah interaksi, muamalah. Contoh kedua, wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fil. Nabi dilahirkan di tahun gajah. Contoh ketiga, al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Apa maksudnya ifadatul mukhatab? Al-hukm alladzi tadammanathu jumlah. Nah, maksud tujuan daripada disampaikannya informasi bahwa kita ingin betul-betul memberitahu kalau agama itu adalah interaksi, sebuah interaksi. Ingin memberitahu bahwa Nabi itu dilahirkan di tahun gajah. Ingin memberitahu, benar-benar memberitahu bahwa malu itu
adalah sebagian dari iman. Karena yang menjadi lawan bicara itu memang tidak tahu. Sehingga kita ingin memberitahu orang yang tidak tahu bahwa Nabi itu dilahirkan di tahun gajah, bahwa malu itu sebagian dari iman. Jadi kita itu membawa informasi ini kepada orang yang memang sebelumnya tidak tahu. Yang kedua, secara singkat saya jelaskan bahwa kita memberitahu orang yang sebenarnya sudah tahu. Ifadatul mukhatab. Yang kedua, ifadatul mukhatabi, memberitahu lawan bicara, annal mutakallima, bahwa si pembicara, alimun aidan, juga tahu, bil hukmil ladzi ya'lamuhul mukhatab, dengan status atau sesuatu yang diketahui oleh lawan bicara. Jadi sama-sama tahu. Nah, maka yang seperti ini disebut wa yusamma dzalika lazimul fadah. Kayak seperti itu disebut dengan lazimul fadah. Nahwu contohnya, anta najahta fil imtihan. Kita punya teman satu sekolah. Teman kita itu lolos ujian, luluslah ujian. Dia sudah tahu kalau dia itu lulus dari pengumuman atau apa. Nah, ketika kita bertemu, kita bilang sama dia, kamu ujiannya lulus ya. Nah, gitu. Jadi memberitahu, padahal kita dan yang menjadi lawan bicara itu sudah sama-sama tahu. Cuman kita kadang-kadang masih memberitahu. Nah, biasanya khobar atau informasi itu tujuannya dua hal ini. Memberitahu orang yang memang belum tahu, memberitahu orang yang sudah tahu. Gitu. Kalau yang belum tahu disebut dengan faidatul khobar. Kalau yang sudah sama-sama tahu disebut dengan lazimul faidah. Contohnya, anta najahta fil imtihan, kamu lulus ya, kamu lulus dalam ujian. Liman alimta najahahu, kamu ucapkan ungkapan itu kepada orang yang sudah kamu ketahui kelulusannya. Nah, itulah dua tujuan khobar. Jika seseorang menyampaikan khobar, itu tidak akan keluar dari salah satu dua tujuan ini. Pasti salah satunya. Yang pertama bisa jadi lawan bicaranya belum tahu, atau yang kedua bisa jadi lawan bicaranya juga sudah tahu. Apakah ada informasi itu disampaikan tidak dengan salah satu dua tujuan ini? Di luar itu misalnya ada. Nah, ini contohnya. Waqad yulqa al-khabaru, terkadang khobar itu disampaikan ala khilafil asli, tidak seperti biasanya. Jadi khobar disampaikan terkadang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya dia memberitahu kepada orang yang belum tahu dan juga memberitahu kepada orang yang sama-sama tahu. Di luar itu ada lagi li'aghradin ukhra, untuk tujuan-tujuan yang lain. Tujuannya bukan yang dua tadi.
Dari mana kita tahunya kalau itu bertujuan lain? Tufhamu minas siyaq, yang bisa dipahami dari konteks kalimatnya. Ya, minha, di antaranya yang pertama, tujuannya adalah izharut lu'fi, untuk menampakkan kelemahan. Jadi berita itu disampaikan tujuannya hanya untuk menampakkan bahwa orang yang menyampaikan khabar itu lemah. Contohnya apa dalam Al-Quran? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ada suara dari mana ini? Topik. Ya, tutup. Ya, ini ungkapan siapa ini? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kira-kira ungkapan siapa? Ungkapan dari Nabi Zakaria. Rabbi inni, ya Allah, sesungguhnya aku wahana, telah lapuk, al-azmu, tulang belulang, minni, dariku, washta'ala, dan telah menyala, ar-ra'su, kepala. Apanya yang menyala? Syaiban, ubannya. Dia memberitahu Allah, cuman memberitahunya bukannya Allah itu tidak tahu, atau bukannya memang sama-sama tahu, tetapi ini lebih ingin menampakkan, ya Allah, saya ini lemah, ya Allah. Nah, seakan-akan ingin mengatakan seperti itu. Maka ungkapan khobar ini tujuannya adalah izharut dha'fi, menampakkan rasa atau menampakkan bahwa ia itu adalah seorang yang lemah. Yang kedua, izharut tahassuri wal husni, menampakkan rasa menyesal dan sedih. Dalam ayat Rabbi inni wada'tuha unsa, dalam Ali Imran ayat 36. Siapa yang mengatakan ini? Teman-teman sekalian, Ali Imran ayat 36. Ali Imran itu siapa? Apa maknanya Ali Imran? Keluarga Imran. Keluarga Imran. Yang kemudian menurunkan Nabi siapa? Menurunkan Nabi Isa. Ya. Ya, Ustaz. Ini ibunya, istri Imran ini adalah ibunya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ibunya Nabi Isa. Kata istrinya Imran, falamma wada'atha qalat, ketika melahirkan Siti Maryam, istrinya Imran berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Rabbi inni, sesungguhnya aku, ya Allah, kata istrinya Imran, wada'tuha unsa, melahirkan anak perempuan. Padahal wallahu a'lamu bima wada'at, padahal Allah lebih tahu apa yang dia atau istri Imran lahirkan.
Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryama, kata Allah, aku memberinya nama Maryam. Istrinya Imran mengatakan aku memberi nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika, serta aku memohon perlindunganmu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Jadi ungkapan Rabbi inni wada'tuha unsa itu adalah perkataan ibunya Sayyidah Maryam. Ya. Ungkapan ini khobar. Ini kalam khobar ini. Rabbi inni wada'tuha unsa. Tetapi ini bukan hanya sekedar ingin memberitahu saja, tetapi apa? Merasa dirinya itu bersedih karena apa? Telah melahirkan anak perempuan. Jadi ungkapan rasa sedihnya itu diungkapkan dengan apa? Bentuk khobar. Kemudian yang ketiga, al-istirham wal isti'afah. Ada lagi tujuan disampaikannya khobar hanya karena ingin mengharap belas kasihan kita kepada Allah. Dalam doa-doa ini banyak yang seperti itu, ya. Jadi itu memberitahu Allah, tapi tujuannya bukan memberitahu karena Allah tidak tahu, bukan. Karena apa? Kita ingin dibelas kasihani oleh Allah. Misalnya bagaimana itu? Lupa saya. Ada ungkapan yang bagus gitu. Bagaimana itu ya? Tidaklah engkau memberikan sakit, melainkan engkau juga memberikan kesembuhan. Seperti itu. Jadi itu kan memberitahu Allah, tetapi sebetulnya minta untuk dibelas kasihan. Contoh dalam kitab ini, seseorang mengatakan, inni faqirun ila afwi rabbi. Sesungguhnya aku membutuhkan, fakir itu membutuhkan pengampunan Tuhanku, ila afwi rabbi. Kemudian yang keempat, at-taubih. Taubih itu bisa dikatakan apa istilahnya, menjelek-jelekan gitu ya. Qauluka liwaladin ya'si abahu, seperti ucapanmu kepada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita punya teman kita itu duduk di sebelah kita. Lalu teman kita itu melakukan sesuatu yang itu tidak pantas dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Lalu kita mengatakan, itu ayahmu, itu ayahmu. Maksudnya, orang itu ayahmu, kamu jangan melakukan seperti itu, gitu. Nah, dalam bahasa Arabnya itu ini, innahu abuka, dia itu ayahmu. Karena apa? Walad ini yaksi, asa yaksi, maksiat itu durhaka, berbuat yang menentang kepada ayahnya, gitu. Sehingga temannya itu mengatakan, itu ayahmu. Dalam bahasa Arab, innahu abuka, dia itu ayahmu. Tidak sepantasnya kamu melakukan hal itu. Itu kalau misalnya ungkapannya manja. Nah, ungkapan innahu abuka itu
itu juga khobar. Tapi si teman ini bukan ingin memberitahu anak durhaka bahwa itu ayahmu dan dia dianggap belum tahu, sudah tahu. Cuman ini informasi tujuannya untuk taubih istilahnya. Itu ayahmu. Kok bisa kamu itu seperti itu kepada ayahmu? Nah itu, ini perasaan seperti apa kalau seperti ini? Saya kira kalau merendahkan kaum muslimin enggak ya. Nah, taubih itu namanya. Nah, yang kelima saya percepat saja, al-fakhr, sebuah informasi atau khabar tapi bertujuan untuk membanggakan diri. Yang kemudian keenam, al-madhu. Madhun itu memuji, ya, memberitahu tapi tujuannya untuk memuji. Yang ketujuh, an-nushu wal irsyad, tujuannya untuk memberi nasihat dan bimbingan. An-nushu wal irsyad. Lalu yang terakhir, at-targhib. At-targhib itu memotivasi, memberitahu sesuatu tetapi tujuannya untuk memotivasi. Itu ya, ada 8 tujuan khobar yang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya khobar disampaikan di antara dua itu, memberitahu karena memang tidak tahu, atau memberitahu dan yang memberitahu juga tahu. Itu sama-sama tahu maksudnya. Tapi juga ada 8 tujuan disampaikannya khobar tidak sebagaimana biasanya. Nah, itulah teman-teman pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan menyampaikan turuk ilqa'il khobar, cara menyampaikan khobar. Nah, ini yang tadi di awal saya jelaskan. Ada yang khalid zihni, orang yang langsung percaya. Ada yang mutaraddid, orang yang bimbang. Ada yang mungkir, orang yang tidak percaya sama sekali. Nah, kita lihat misalnya yang khalid zihni itu, ini contohnya, Zaidun qaimun, sama sekali tidak ada huruf taukid, Zaid berdiri. Nah, tapi begitu mutaraddid, perhatikan contohnya, inna Zaidan qaimun, sungguhnya Zaid berdiri. Ini mutaraddid, orang bimbang. Dia tidak langsung meyakini, maka diberikan taukid 1, inna. Untuk yang mungkir, al-mukhatab, yang mungkir, yang ingkar, maka diberikan taukid lebih dari 1, minimal 2. Contohnya dalam ayat, dalam ungkapan biasa ini, inna Zaidan laqaimun. Taukid pertama itu inna, taukid kedua huruf lam. Sehingga ini maknanya sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Wa qauluhu ta'ala la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Huruf taukid pertama lam. Taukid kedua adalah nun tasydid yang disebut dengan nun taukid tsaqilah. Maka maknanya, kata Allah, sungguh kalian benar-benar akan diuji. Sungguh kalian benar-benar akan diuji fi amwalikum, di dalam kepemilikan harta kalian, wa anfusikum, dan juga di dalam diri kalian. Nah, ini dua taukid ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang disampaikan kepada orang yang mungkin saja tidak langsung mempercayai.
mungkir, tidak percaya. Sehingga Allah perlu memberikan tauhid lebih dari satu. Banyak lagi, yang 3 misalnya ya, yang 3 tauhid misalnya ayat tentang bersyukur. Orang bersyukur pasti ditambah katanya ya. Masih ingat Pak Saifuddin? Pak Ustaz, Ayat tentang syukur. la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Apa artinya itu, Pak? Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku pada kalian, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya adaku sangat pedih. Pedih gitu ya. Itu apa namanya, makna daripada lain syakartum la azidannakum. Sebentar, tunggu. Saya akan mencari yang ada terjemahan Indonesianya. Kita lihat, kita bandingkan. Bentar, teman-teman. Saya tutup dulu kitabnya. Saya berikan nih. Ini ayat yang tadi dibaca. Wa ir ta'azzana rabbukum. Dan ingatlah juga tatkala ta'azzana rabbukum, tatkala Tuhanmu mengumumkan, memaklumkan apa yang diumumkan oleh Tuhan kalian, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Coba. Ayat ini teman-teman yang saya blok hijau, ini mengandung 3 huruf tauhid. 1, saya cetak merah, lam. 2, lam lagi. Ya, lam lagi. Ini hamzahnya ada ikut sebetulnya. Lalu yang ketiga adalah nun tauhid. Nah, dari ayat yang saya cetak berwarna ini sependek ini mengandung 3 huruf tauhid. Berarti Allah serius apa tidak? Serius. Ya, menunjukkan keseriusan Allah kan? Coba lihat di terjemahannya. Sesungguhnya, ini tauhid pertama dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ada tauhid lagi kedua, pasti. Pasti ini penekanan, dianggap tauhid kedua. Ayatnya ini memiliki 3 tauhid, tapi ketika diterjemahkan hanya ada 2 tauhid. Berkurang apa tidak? Berkurang. Jadi dalam ayatnya keseriusan Allah itu anggaplah 100% karena menyertakan 3 tauhid. Tapi di ayatnya itu hanya bisa dikatakan 80% atau 70%. Nah, ini mengurangi, bisa dikatakan mengurangi keimanan. Karena apa? Allah menyatakan 3 yang betul-betul serius ini, ketika di sini hanya 2. Memastikan sesuatu itu tambah dipastikan, ya tambah kuat.
Justru kok malah dikurangi gitu. Nah, sehingga pentingnya tahu bahasa asli Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu ketika diterjemahkan ke bahasa lain itu sudah berkurang apa yang menjadi misi asli Al-Quran. Misi aslinya 3 kok. Ini tiba-tiba diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi 2. Tidak akan sama. Karena ketika dalam bahasa Indonesia, dalam satu frase itu, dalam satu kalimat panjang itu menyertakan 3 tauhid, itu menjadi rusak bahasanya. Tapi bahasa Arab, nah, itulah ya, teman sekalian. Jadi tauhid, huruf tauhid itu punya peran penting ketika konteks-konteks seperti ini. Baik, saya kira cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Hadza minni wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.